Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswin. 218 dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Informatika Universitas Surabaya. Di sini saya akan menguji reliabilitas IRJK dan uji ICU kita uji validitas, uji reliabilitas, dan uji soal hot menghadapi sistem persamaan linear 3 variabel kelas 10 SMP. Kisi soal atau kompetensi dasar dan indikator soal. Kompetensi dasar. 3.1 menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah indikator dan 3.3.1 buat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Indikator soalnya, buat model matematika dari masalah campuran beras A, beras B, dan beras C. Pada soal nomor indikator pencapaian 3.3.2 menentukan himpunan perincian sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Indikator soalnya itu ada dua. Pertama, menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel pada soal nomor 2. Dan yang kedua, menentukan 3 buah bilangan asli dari masalah kontekstual yang telah diberikan pada soal nomor 3. Kompetensi 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Indikator pencapaiannya 4.3.1 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Indikator soalnya ada dua. Yang pertama, menghitung harga tiap buah dari masalah yang disajikan pada soal nomor 4. Yang kedua, membuat model matematika dan menghitung volume balok dengan SPLTP pada soal nomor 5. Sebelumnya, soal hot yaitu hot memiliki kepanjangan dari Higgs order speaking scale. Jadi, HOTS adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS menuntut seseorang belajar untuk berpikir secara kritis dan mendalam sehingga baru bisa memahami materi pembelajaran. Soal yang termasuk HOTS memiliki ciri-ciri. Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. 2. Memproses dan menerapkan informasi. 3. Cari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. 4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. 5. Menelaah ide dan informasi secara kritis. Soal yang saya buat ini, yang pertama, yaitu Ibu Ana mempunyai toko sembako yang menjual campuran beras A, beras B, dan beras C yang akan dijual dengan klasifikasi sebagai berikut. Campuran 2 kg beras A, 1 kg beras B, dan 2 kg beras C dijual dengan harga Rp20.000. Campuran 3 kg beras A, 2 kg beras B, dan 2 kg beras C dijual dengan harga Rp15.000. Campuran 1 kg beras A, 3 kg beras B, dan 2 kg beras C dijual dengan harga Rp18.000. Menentukan sistem persamaan atau model matematika dari masalah tersebut. Soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi. 2x tambah y tambah z sama dengan 47. 2x tambah 2y tambah z sama dengan 70. 5x tambah 2y tambah 2z sama dengan 50. Soal yang ketiga. Jumlah 3 buah bilangan asli adalah 11. Bilangan ketiga sama dengan 2 bilangan pertama ditambah bilangan kedua dikurangi 3. Bilangan kedua ditambah 2 sama dengan jumlah bilangan pertama dan ketiga dikurangi 1. Maka 3 buah bilangan tersebut adalah 4. Sebuah toko buah, Ayu membeli 2 buah jeruk, 1 buah apel, dan 1 buah manggis dengan harga Rp47.000. Nang membeli 1 buah jeruk, 2 buah apel, dan 1 buah manggis dengan harga Rp43.000. Sedangkan
akan membeli 3 buah jeruk, 2 buah apel, dan 1 buah manggis dengan harga Rp71.000. Jika Reva membeli 3 buah jeruk, 2 buah apel, dan 4 buah manggis, maka ia harus membayar. Soal yang kelima. Panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok berurutan adalah Q cm, F cm, dan S cm. Keliling as balok 38 cm, keliling sisi tegak depan 40 cm, dan keliling sisi samping kanan 34 cm. Tentukan volume balok tersebut. Selanjutnya yaitu uji validitas skala ahli. Ini adalah bukti respondensi validator ahli. Kedua validator merupakan guru SMA Negeri 1. Sini lembar validitasnya yang sudah dikasih sama Pak Noval dengan file yang sudah disediakan. Hasil lembar validitas ahli. Validitas yang pertama yaitu Ibu Ani Hairunisa, SPD. Ini hasil dari lembar validitas yang pertama. Yang kedua yaitu validitas kedua yaitu Pak Fadlan Mujahid, SPD. Ini hasilnya. Terus ada saran dan komentar dari validitas ahli. Sini saran dan komentar pada nomor 2 ini lebih baik diilustrasikan dengan masalah konseptual yang berhubungan dengan kehidupan sehari, sehingga dapat menggali kreativitas siswa lebih berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Kesimpulannya tidak digunakan tanpa revisi. Yang validator 1, 2 sama, yang nomor 2 itu komentarnya. Terus yang ada lagi saran dan komentar. Nomor 4 bisa dikembangkan menjadi soal yang lebih hot agar siswa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikannya. Kesimpulannya dapat digunakan tanpa revisi. Ini komentar dari validator ahli yang 1. Terus ya ada saran untuk nomor soalnya. Lihat sudah ilustrasikan gambar balok. Nilai dari soal itu sendiri mengenai panjang, lebar, dan tinggi dari balok tersebut, pemisahannya tetap dengan PL dan T saja. Kesimpulannya dapat digunakan dengan revisi. Ini revisi soal nomor 5 yang awalnya pemisahan dari panjang, lebar, tinggi dari balok itu PQRS diganti dengan P, L, dan T. Sebelum uji selanjutnya, saya akan menjelaskan dulu uji reliabilitas interpreter Cohen-Kappa itu adalah statistik yang digunakan untuk mengukur stabilitas antar nilai dan juga reliabilitas intra penilai. Untuk item kualitatif atau kategoris umumnya dianggap sebagai ukuran yang lebih kuat daripada perhitungan persen. Kesepakatan sederhana. Karena memperhitungkan kemungkinan kesepakatan jadi secara kebetulan. Ada kontroversi seputar Kappa-Hansen karena kesulitan dalam menafsirkan indeks kesepakatan. Beberapa peneliti telah menyarankan bahwa secara konseptual lebih sederhana untuk mengevaluasi ketidaksepakatan antara sistem. Yang kedua yaitu sistem uji CVI Icon View, yaitu adalah salah satu formula yang paling sesuai untuk digunakan dalam menguji validitas konteks media pembelajaran interaktif berorientasi model kreatif problem solving karena use case atau validator yang dilibatkan dalam pengujian validitas
tas ini lebih dari satu orang terkait dengan evaluasi ahli media, ahli isi, dan ahli desain pembelajaran. Aiken pada tahun 1985 merumuskan formula Aiken view untuk menghitung konteks validity coefficient yang didasarkan pada hasil penelitian dari panel ahli sebanyak N orang terhadap suatu item dari segi sejauh mana item tersebut mewakili konteks yang diukur. Uji reliabilitas Inter-Rater Cohen-Kappa dan CVI Aiken view dari para ahli itu ini soal nomor 1 di sini Cohen-Kappa-nya itu nilainya min 0,0714, kriterianya itu masih rendah. Terus yang soal nomor 2 itu hasil Cohen-Kappa-nya 0,3778. Ini kriteria view agreement itu kayak sedang. Terus yang soal nomor 3 itu Cohen-Kappa-nya min 0,0789, kriterianya less than a change agreement. Terus nomor 4 juga sama kayak nomor 3, hasilnya 0,0769, kriterianya less than a change agreement. Soal yang nomor 5, hasil Cohen-Kappa-nya min 0,1053, kriterianya less than a change agreement. Yaitu uji Aiken view. Dari uji Aiken view ini yang penyataan 1 nomor 2 itu kriterianya validitas rendah. Terus yang penyataan 2 soal nomor 2 juga kriterianya validitas rendah. Penyataan soal nomor 5 kriterianya validitas rendah. Terus yang selanjutnya penyataan nomor 3 soal 3 itu validitasnya tinggi. Penyataan nomor 8 penyataan 8 nomor 2 soal 2 itu kriterianya validitas rendah. Yang lainnya penyataan lain dan nomor lain itu ada yang validitas sedang dan validitas selanjutnya yaitu 5 respondensi pengguna. Ini dari berbagai universitas dan namanya. Terus ini file jawaban dari 15 respondensi. Ini bukti respondensi pengguna awal dari chat WA, terus ada juga lewat Instagram, selanjut ke WA. Terus jawaban nomor 1 dari bukti dua bukti respondensi. Yang respondensi 1 ini model matematikanya sudah benar, akan tetapi ini harusnya sebelum kita model matematika ini dimisahkan dulu campuran belas A itu dimisahkan A, terus campuran belas B dimisahkan B, campuran belas C dimisahkan C. Itu kayak seperti pengerjaan respondensi 2 ini. Nah, belas A Y, belas B-nya belas A-nya X, belas B-nya Y, belas C-nya Z. Ini bukti
Terus model matematikanya sudah. Terus jawaban nomor 2 dari 2 respondensi. Pertama ini model matematikanya sudah benar dan cara penghitungan dari substitusi. Terus kedua itu mencarinya dengan metode substitusi. Dan si satu ini sudah benar dan jawabannya juga sudah benar. Tetapi yang respondensi 2 ini nomor 2 ini dia menjawab dengan metode eliminasi. Sebenarnya ini menggunakan substitusi gitu. Terus juga ini jawabannya salah. Selanjutnya nomor 3 dari 2 pengerjaan respondensi. Yang pertama ini dan matematikanya sudah benar dan cara menjawabnya juga ini dari dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi juga dan hasil akhirnya juga sudah benar. Kan respondensi 2 ini juga sudah benar dan modal matematikanya hanya juga bisa metode eliminasi dan substitusi. Jawaban nomor 4 dari 2 bukti respondensi. Yang pertama ini modal matematikanya sudah benar dan cara pengerjaannya juga sudah benar. Hasil akhirnya juga sudah benar. Terus yang respondensi 2 ini dia model matematikanya sudah benar, penggunaan yang ini eliminasi ini ada yang salah hitung ini sehingga dia dan sehingga hitung selanjutnya pun salah. Ini yang responden 2 ini salah, yang satu ini sudah benar. Terus jawaban nomor 5 ini dari 2 bukti respondensi. Yang responden 1 ini untuk model pengerjaan dengan cara eliminasi dan substitusi ya sudah. Yang respondensi 2 ini model matematikanya sudah benar akan tapi ini kurang satu. Terus pengerjaan ini yang eliminasi ini ada yang salah 19 kurangi 20 atau min 1 tapi di sini 2 sehingga untuk penghitungan selanjutnya ini tetap salah. Ini responden nomor 2 itu salah. Selanjutnya yaitu uji data validator pengguna. Pertama itu uji validitas, uji reliabilitas, uji daya beda, dan uji dasar. Ini adalah uji validitas dari pengguna. Di sini kriterianya itu yang soal nomor 1 itu valid, 2 itu valid, 3 tidak valid, 4 itu tidak valid, dan 5 itu valid. Terus yang uji reliabilitasnya itu dari uji reliabilitasnya itu 0,0153722 itu sangat rendah. Sini itu sangat rendah karena kurang dari 0,0 0,20. Terus selanjutnya uji daya beda. Sini uji daya bedanya hasilnya ini yang soal karena ada 15
kelas A-nya itu 7 orang dan kelas bawahnya itu 7 orang. Juga di kelas A itu ini sih. Terus lalu dicari uji daya beda dari 5 soal tersebut, yaitu hasilnya soal 1 itu kriterianya keterangannya itu lemah, yang soal 2 itu sangat jelek, soal 3 itu lemah, soal 4 itu lemah, dan soal 5 itu sedang. Lalu selanjutnya di tingkat kesukaran. Sini hasil dari indeks kesukarannya yaitu soal 1 itu keterangannya mudah, terus yang soal kedua itu sedang, soal ketiga itu sedang, soal keempat itu sedang, dan soal kelima itu mudah. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji validitas, kedua orang validator yaitu Bu Anissa Hairunisa, SPD, dan Pak Fadlan Muzahir, SPD, bahwa keduanya memberi saran yang sama pada nomor, yaitu sebaiknya soalnya bisa dikembangkan lagi. Lalu pada uji reliabilitas IRCK bahwa soal nomor 1 mempunyai kriteria yaitu less than a change agreement dengan hasil min 0,0174. Soal nomor 2 mempunyai kriteria fair agreement hasil 0,3778. Soal yang ketiga dan 4 sama-sama mempunyai kriteria yaitu less than a change agreement dengan hasil min 0,076. Dan yang terakhir soal nomor 5 mempunyai kriteria yaitu less than change agreement dengan hasil min 0,1053. Lalu hasil uji Eigenvalue yang telah diuji didapatkan soal nomor 1 mempunyai validitas sedang, tidak ada yang memiliki validitas rendah. Soal nomor 2 pada penyataan ke-1, ke-2 dan ke-8 mempunyai validitas rendah dan penyataan lainnya memiliki validitas sedang. Untuk soal nomor 3 mempunyai validitas sedang dan tinggi, tidak ada yang memiliki validitas rendah. Soal nomor 4 mempunyai validitas sedang dan tidak ada yang memiliki validitas rendah. Dan yang terakhir soal nomor 5 pada penyataan kedua punya validitas rendah dan penyataan lainnya memiliki validitas sedang. Oleh karena itu, berdasarkan saran dan komentar dari dua validator, hasil uji reliabilitas IRCK dan uji Eigenvalue, maka sebelum diuji pengguna responden, soal nomor 2 dan nomor 5 bisa direvisi dulu. Lalu selanjutnya, berdasarkan hasil uji pengguna dari 5 respondensi, kemudian dianalisis menggunakan aplikasi Excel. Dapat validitas semua soal valid kecuali nomor 3 dan 4. Terus uji reliabilitas semua soal hasilnya adalah 0,015 sehingga reliabilitasnya sangat rendah. Uji daya beda soal nomor 1, 3 dan 4 lemah, soal nomor 5 sedang baik, tetapi soal nomor 2 sangat jelek. Serta tingkat kesukaran soal nomor 1 dan nomor 5 memiliki kriteria mudah, dan nomor 2 sampai nomor 4 memiliki kriteria sedang. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa soal yang dapat digunakan adalah soal nomor 1, 3, 4, dan untuk soal nomor 2 tidak dapat digunakan. Sekian hasil uji saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.